Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firasmi Putri dengan NIM 1814040069 dari jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Binangun, Jawa Padang. Nah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal materi statistika matematika yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistika matematika dengan dosen pengampu Bu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Untuk contoh soal yang pertama yaitu materi rataan. Contohnya, banyaknya mobil X yang masuk ke suatu pencuci mobil setiap harinya antara jam 13.00 sampai dengan jam 14.00 mempunyai distribusi peluang yaitu X4 dengan peluang 1/12, X sama dengan 5 dengan peluang sama dengan 1/12, X sama dengan 6 dengan peluang 1/4, X sama dengan 7 dengan peluang 1/4, dan X sama dengan 8 dengan peluang 1/6, dan terakhir X sama dengan 9 dengan peluang 1/6. Misalkan X sama dengan 2X dikurang 1 menyatakan upah dalam ribuan rupiah. Para karyawan yang dibayar perusahaan dalam jam tersebut. Carilah harapan pendapatan karyawan pada jam tersebut. Untuk jawabannya, EGX sama dengan E 2X dikurang 1 sama dengan sigma. X sama dengan 4, 2X dikurang 1 Fx sama dengan 7 dikali 1/12 ditambah 9 dikali 1/12 ditambah 11 dikali 1/4 ditambah 13 dikali 1/4 ditambah 15 dikali 1/6 ditambah 17 dikali 1/6 sama dengan 0,58 ditambah 0,75 ditambah 2,75 ditambah 3,25 ditambah 2,5 ditambah 2,83. Hasilnya yaitu 12,67 rupiah. Contoh soal yang selanjutnya yaitu materi variansi dari kombinasi linear berubah acak. Contohnya, bila X dan Y berubah acak dengan variansi sama dengan 2 dan variansi Y-nya sama dengan 4 dan kovariansinya yaitu min 2, carilah variansi berubah acak Z sama dengan 3X dikurang 4Y ditambah 8. Untuk jawabannya, variansi Z sama dengan variansi 3X dikurang 4Y ditambah 8 sama dengan variansi 3X dikurang 4Y sama dengan 9 variansi X ditambah 16 variansi Y dikurang 24 variansi XY atau kovariansi sama dengan 9 dikali 3 ditambah 16 dikali 4 dikurang 24 dikali min 2 sama dengan 18 ditambah 64 dikurang min 48 sama dengan 130. Contoh soal selanjutnya yaitu tentang materi teorema Chebyshev. Yang contoh pertama, suatu berubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 12, variansinya sama dengan 9, sedangkan distribusi peluangnya tidak diketahui. Dengan menggunakan teorema ini, hitunglah peluang X antara 6 sampai 18. Nah, untuk penyelesaiannya, peluang X besar dari 6 kecil dari 18 itu sama dengan peluang mu dikurang K variansi kecil dari X kecil dari mu ditambah K variansi besar sama 1 dikurang 1/K kuadrat sama dengan peluang 12 dikurang 2 dikali 3 kecil dari X kecil dari 12 ditambah 2 dikali 3 besar sama 1 dikurang 1/2 kuadrat sama dengan peluang 6 kecil dari X kecil dari
18 atau X besar dari 6 kecil dari 18 besar sama 1 dikurang 1/4 sama dengan peluang dari X antara 6 sampai 18 besar sama 3/4. Contoh soal yang kedua yaitu suatu peubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 8 dan variansinya sama dengan 9, sedangkan distribusi peluangnya tidak diketahui. Hitunglah peluang X besar dari min 4 kecil dari 20. Untuk penyelesaiannya sama dengan yang sebelumnya, yaitu peluang X antara min 4 sampai 20 sama dengan peluang X besar dari 8 dikurang 4 dikali 3 besar sama 8 ditambah 4 dikali 3 besar sama 15/16 sama dengan peluang X besar dari 8 dikurang 12 kecil dari 8 ditambah 12 besar sama 15/16 sama dengan peluang X antara min 4 sampai dengan 20 besar sama 15/16. Contoh soal selanjutnya yaitu tentang materi distribusi seragam diskrit. Untuk contoh yang pertama, si orang dipilih secara acak dari 5 mahasiswa untuk mengerjakan suatu tugas. Berapa peluang setiap mahasiswa yang terpilih? Untuk penyelesaiannya, tiap mahasiswa berpeluang sama untuk terpilih yaitu 1/5. Maka distribusinya adalah distribusi seragam diskrit. Sehingga peluang setiap mahasiswa yang terpilih adalah F sama dengan 5 sama dengan 1/5. Di mana X-nya sama dengan 1,2, 3, 4, dan 5. Untuk contoh soal yang kedua, bila sebuah dadu dilantunkan tiap unsur ruang taruh T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, berapa peluang setiap mahasiswa yang terpilih? Dan tentukan rataan serta variansinya. Untuk penyelesaiannya, tiap unsur muncul dengan peluang sama yaitu 1/6. Jadi distribusinya adalah distribusi seragam diskrit. Maka fungsi X6 sama dengan 1/6, di mana X adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk rataan dan variansinya kita lihat teorema berikut ini, di mana rataan dan variansi distribusi seragam diskrit Fxk adalah untuk rataannya mu sama dengan sigma K I sama dengan 1 Xi per K, sedangkan variansinya sigma I sama dengan 1 X sama dengan 1 dikurang mu dikuadratkan per K. Nah, berdasarkan teorema di atas maka diperoleh mu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 per 6 sama dengan 21/6 sama dengan 3,5. Sedangkan untuk variansinya sama dengan 1 dikurang 3,5 dikuadratkan ditambah 2 dikurang 3,5 dikuadratkan ditambah 3 dikurang 3,5 dikuadratkan ditambah 4 dikurang 3/5 dikuadratkan ditambah 5 dikurang 3,5 dikuadratkan ditambah 6 dikurang 3,5 dikuadratkan per 6 sama dengan min 2,5 dikuadratkan ditambah min 1,5 dikuadratkan ditambah min 0,5 dikuadratkan ditambah 0,5 dikuadratkan ditambah 1,5 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat. Hasilnya sama dengan 6,25 ditambah 2,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 2,25 ditambah 6,25 per 6 sama dengan 17,5 per 6 sama dengan 2,92. Contoh soal selanjutnya yaitu materi distribusi binomial. Untuk contoh yang pertama, sebuah tes benar salah terdiri dari 5 pertanyaan. Yang pertama, berapa peluang untuk memperoleh semua jawaban adalah benar? Dan B, berapa peluang untuk memperoleh 8 jawaban yang benar? Nah, untuk penyelesaian yang pertama, peluang benar sama dengan 1
1/2 peluang salah sama dengan 1/2. Maka binomial X mu, setengah sama dengan kombinasi dari 10x dikali setengah pangkat x dikali 1/2 pangkat 10 dikurang x. Nah, peluang semua jawaban adalah benar sama dengan binomial 10 10,1/2 sama dengan kombinasi 10 dikali setengah pangkat 10 dikali 10 kurang 10. Maka sama dengan 10 faktorial per 10 faktorial dikali 10 dikurang 10 faktorial dikali setengah faktorial. Sama dengan 10 faktorial per 10 faktorial itu adalah 1, maka hasilnya yaitu setengah pangkat 10. Sedangkan untuk yang B, berapa peluang untuk memperoleh 8 jawaban yang benar, maka peluang benar sama dengan setengah dari peluang salah, yaitu setengah. Peluang semua jawaban adalah benar. B binomial 8 10, setengah sama dengan kombinasi dari 10/8 dikali setengah pangkat 8 dikali setengah pangkat 10 dikurang 8. Maka kombinasinya yaitu 10 faktorial per 8 faktorial dikali 10 dikurang 8 faktorial dikali setengah pangkat 10. Hasilnya yaitu 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial dikali setengah pangkat 10 sama dengan 45 dikali setengah pangkat 10. Untuk contoh soal yang kedua dari materi distribusi binomial ini, yaitu seorang pemain basket melakukan tembakan sebanyak 10 kali dan peluang untuk masuk 0,5 tiap-tiap tembakan. Berapa peluang untuk memenangkan 6 kali tembakan? Untuk penyelesaiannya sama dengan yang sebelumnya. Misalkan peluang masuk sama dengan 0,3 dan peluang keluar adalah 0,7. Maka binomial X 10,03 binomial X 10,03 sama dengan kombinasi 10x 10 dari X dikali 0,3 pangkat X dikali 0,7 pangkat 10 dikurang X. Maka kita masukkan nilainya. Binomial 6 10,03 sama dengan kombinasi 10 dari 6 dikali 0,3 pangkat 6 dikali 0,7 pangkat 10 dikurang 6. Maka hasilnya yaitu 10 faktorial per 6 faktorial dikali 4 faktorial dikali 0,3 pangkat 6 dikali 0,7 pangkat 4 sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 4 faktorial dikalikan 0,3 pangkat 6 dikali 0,7 pangkat 4. 6 faktorial dan 6 faktorial dicoret, maka hasilnya yaitu 210 dikali 0,3 pangkat 6 dikali 0,7 pangkat 4. Materi yang keenam adalah distribusi multinomial. Untuk contoh yang pertama, 2 buah dadu dilentunkan 6 kali. Berapa probabilitas akan mendapatkan jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali? Sepasang bilangan yang sama 1 kali dan kombinasi lainnya 3 kali. Misalkan, untuk penyelesaiannya kita misalkan E1 sama dengan muncul jumlah 7 atau 11 dengan peluang PE1 sama dengan 2/9. E2 sama dengan muncul pasangan bilangan yang sama dengan peluang E2 sama dengan 1/6. Dan misalkan yang ketiga yaitu E3 muncul selain E1 maupun E2 dan peluangnya yaitu E3 sama dengan 11/18. Nah, dengan menggunakan distribusi multinomial dengan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1 dan X3 sama dengan 3, maka diperoleh yaitu
fungsi 1,3 2 per 9,1 per 6, 11 per 18,6 sama dengan 6 21,1,3 dikalikan 2 per 9 pangkat 2 dikalikan 1 per 6 pangkat 1 dan dikalikan 11 per 18 pangkat 3. Hasilnya yaitu 6 faktorial per 2 faktorial dikalikan 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 per 81 dikali 1 per 6 dikali 11 pangkat 3 per 18 pangkat 3. Hasilnya yaitu 0,1127. Untuk contoh soal yang kedua dari materi distribusi multinomial ini, berdasarkan teori genetika perbandingan seekor hamster betina akan melahirkan anak dengan warna bulu merah, hitam dan putih adalah 844. Hitung peluang akan lahir anak dengan warna merah 5 ekor, hitam 2 ekor, putih 1 ekor dari kelahiran 8 ekor. Untuk penyelesaiannya sama dengan yang sebelumnya. Fungsi 5,2,1,8 per 16,4 per 16,4 per 16 sama dengan 85,2,1 dikalikan 8 pangkat 5 per 16 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2 per 16 pangkat 2 dikali 4 per 16. Hasilnya yaitu 8 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikalikan 8 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 per 16 pangkat 8. Hasilnya yaitu 168 dikali 1 per 4 pangkat 4 sama dengan 168 per 256. Hasilnya yaitu 0,656. Contoh soal yang selanjutnya yaitu materi yang ketujuh tentang distribusi hipergeometrik. Untuk contoh yang pertama, sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Untuk penyelesaiannya, probabilitas 2 bola pecah dari pengambilan 4 bola adalah dengan N sama dengan 50, N kecilnya sama dengan 4, K sama dengan 5, dan X sama dengan 2. Maka peluang X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 5 dari 2 dikali kombinasi 50 dikurang 5 dari 4 dikurang 2 per kombinasi 50 dari 4. Kita sederhanakan sama dengan kombinasi 5 dari 2 dikali kombinasi 45 dari 2 per kombinasi 50 dari 4. Hasilnya 10 dikali 990 per 230.300 sama dengan 9.990 per 230.300 sama dengan 0,043. Untuk contoh soal yang keduanya yaitu dari penelitian golongan darah mahasiswa pada sebuah universitas diketahui bahwa 10 mahasiswa terdapat 2 mahasiswa bergolongan darah A, 5 mahasiswa bergolongan darah B, dan 3 mahasiswa bergolongan darah O. Apabila diambil 5 orang mahasiswa, berapa probabilitas seseorang mahasiswa memiliki golongan darah A, 2 mahasiswa memiliki golongan darah B, dan 2 mahasiswa memiliki golongan darah O. Untuk penyelesaiannya, diketahui N adalah 10 dan N-nya adalah 5. Untuk N sama dengan 10 itu terdiri dari K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 5, K3 sama dengan 3, dan N sama dengan 5 terdiri dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 2. Maka peluang X sama dengan 1,2,3 itu sama dengan kombinasi 2 dari 1, kombinasi 5 dari 2 dikali kombinasi 3 dari 2 per atau dibagi kombinasi 10 dari 5. Maka hasilnya 2 dikali 10 dikali 3 dibagi 252. Hasilnya
60 dibagi 252, maka dapatlah peluangnya yaitu 0,238. Materi yang ke-8 yaitu distribusi Poisson. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu 40 watt setiap hari 8 buah. Jika permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan berikut? Yang A, jika 0 lampu, dan yang B adalah 3 lampu. Penyelesaiannya, diketahui lambda sama dengan 5, pangkat min 5 sama dengan 2,71828 pangkat min 5 sama dengan 0,00674. Nah, untuk yang pertama 0 lampu, maka peluang X sama dengan 0 sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial sama dengan 5 pangkat 0 dikali E pangkat min 5 per 0 faktorial sama dengan 1 dikali 0,00674 bagi 1 sama dengan 0,00674. Nah, sedangkan untuk yang B yaitu 3 lampu, maka peluang X sama dengan 3 sama dengan lambda pangkat X dikurang dikali X pangkat min lambda per X faktorial sama dengan 5 pangkat 3 dikali E pangkat min 5 dibagi 3 faktorial, maka hasilnya 125 dikali 0,00674 per 6 hasilnya 0,14. Untuk contoh yang keduanya yaitu ruang gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien mengikuti proses Poisson. Untuk yang pertama, berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? Untuk yang kedua, berapa probabilitas kedatangan 2 pasien sampai pada siang hari saja? Nah, untuk penyelesaiannya sama dengan yang sebelumnya. Di sini diketahui T sama dengan 1, lambda sama dengan 4, dan X sama dengan 2. Maka untuk yang soal yang pertama 2 pasien per hari, jadi X sama dengan 2. Nah, peluang X sama dengan 2 ini sama dengan E pangkat min lambda dikali T dikali lambda dikali T pangkat X per X faktorial sama dengan E dipangkatkan min 4 dikali 1 dikali 4 dikali 1 pangkatkan 2 dibagi 2 faktorial, hasilnya 2,71828 pangkat min 4 dikali 4 pangkat 2 per 2 sama dengan 0,018 dikali 16 per 2, hasilnya 0,1465. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua yaitu 2 pasien sampai pada siang hari yaitu X sama dengan 2, berarti T-nya untuk waktunya yaitu 12 per 24 sama dengan 1 per 2. Untuk peluang X sama dengan 2, maka sama dengan X lambda dikali T dikalikan lambda dikali T pangkat X per X faktorial sama dengan E pangkat min 4 dikali setengah dikali 4 dikali setengah dipangkatkan 2 sama dengan 2 faktorial sama dengan 2,71828 dipangkatkan 2 dikali 2 dipangkat 2 per 2. Hasilnya yaitu 0,135 dikali 4 per 2, hasilnya 0,271. Materi yang ke-9 yaitu distribusi normal luas di bawah kurva normal. Untuk contoh soal yang pertamanya, diketahui suatu distribusi normal dengan mu sama dengan 50 dari variansi sama dengan 10. Carilah peluang bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Untuk penyelesaiannya, nilai Z yang berpadanan dengan X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62 adalah Z1 sama dengan 45 dikurang 40 per 10, hasilnya min 0,5, atau Z2 sama dengan 62 dikurang 50 per 10, hasilnya 1,2.
Jadi peluang X besar dari 45 kecil dari 62 sama dengan peluang Z besar dari min 0,5 kecil dari 1,2. Nilai peluang Z besar dari min 0,5 kecil dari 1,2 itu diberikan oleh luas yang dihitami pada gambar. Luas ini dapat dicari dengan mengurangkan bagian dari kiri ordinat Z sama dengan min 0,5 dari seluruh luas bagian kiri Z sama dengan 1,2. Dengan menggunakan tabel luas di bawah kurva normal diperolehlah peluang X besar dari 45 kecil dari 62 sama dengan Z besar dari min 0,5 kecil dari 1,2 sama dengan peluang Z kecil dari 1,2 dikurang peluang Z kecil dari min 0,5, maka hasilnya 0,8849 dikurang 0,3085 sama dengan hasilnya 0,5764. Nah, untuk gambar kurvanya dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu nomor 10 tentang materi penerapan distribusi normal. Contoh soal yang pertama, suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 3,0 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Bila dianggap umur baterai berdistribusi normal, carilah peluang suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Penyelesaiannya, mula-mula buatlah diagram seperti gambar berikut yang menunjukkan distribusi umur baterai yang diberikan dan luas daerah yang ditanyakan untuk menghitung peluang X kecil dari 2,3. Hitunglah luas di bawah kurva normal setelah kiri titik 2,3. Seperti pada gambar ini sama saja dengan menghitung luas daerah sebelah kiri nilai Z padanannya. Jadi diperoleh Z sama dengan 2,3 dikurang 3 dibagi 0,5 sama dengan min 1,4. Jadi kemudian dengan menggunakan tabel luas di bawah kurva normal, maka kita peroleh peluang X kecil dari 2,3 sama dengan peluang Z kecil dari min 1,4 sama dengan 0,0808. Lanjut materi yang ke-11 yaitu distribusi gamma. Contohnya, variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang memberikan pembebanan dinamis pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan betanya sama dengan 15. Tentukan probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamis pada putaran kerja tersebut. Untuk penyelesaiannya, peluang X kecil sama 60 besar sama 120 sama dengan peluang X kecil sama 120 dikurang peluang X kecil sama 60. Maka sama dengan FG 128,15 dikurang FG 68,15 sama dengan FG 120 per 15,8 dikurang FG 60 per 15,8 sama dengan FG 8 per 8 FG 4,4 sama dengan 0,5470 dikurang 0,0511 sama dengan 0,4959. Jadi probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama
60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja adalah 0,4959. Untuk contoh soal materi yang ke-12 yaitu distribusi eksponensial. Contohnya, toko CD Big D Hits tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4/35 menit. Berapakah probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Untuk penyelesaian yang pertama, diketahui X0 sama dengan 8 menit dengan lambda 8,4/35 menit sama dengan 0,24 menit. Yang ditanya peluang X besar sama 8. Penyelesaiannya, peluang X besar sama 8 sama dengan 1 dikurang E min 0,24 dikali 8 sama dengan 1 dikurang 2,71828 min 1,92. Hasilnya didapatlah peluang X besar sama 8 yaitu 0,85. Untuk contoh soal yang selanjutnya yaitu materi yang ke-13 tentang distribusi Q kuadrat. Contohnya, jika diketahui X ubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang Fx 1/4xe per min X per 2 untuk X besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya, maka tentukan A derajat kebebasan dan B rataan dan variansinya. Penyelesaiannya, Fx sama dengan 1/2 V per 25 V per 2 dikali V per 2 dikalikan X V per 2 dikurang 1 dikali E min X per 2 untuk X besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Maka dapatlah kita tentukan derajat kebebasannya yaitu V per 2 dikurang 1 sama dengan 1, V per 2 sama dengan 2, V sama dengan 4. Sedangkan rataannya yaitu mu sama dengan mu sama dengan V, maka V adalah 4, maka rataannya juga 4. Sedangkan variansinya yaitu 2 dikali V, maka didapatlah 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu distribusi Weibull. Contoh soalnya, sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfa sama dengan 0,8 dan lambda sama dengan 3. Berapa peluang mesin tersebut berpotensi lebih dari 1 tahun? Penyelesaiannya diketahui alfa adalah 0,8, betanya adalah 3 dan waktu sama dengan 1, E sama dengan 2,71828. Yang ditanya X besar dari 1 atau X lebih dari 1. Jawabannya Ft sama dengan E per T per alfa dipangkat beta sama dengan 2,71828 dipangkat 1 per 08 dipangkat 3 sama dengan 2,71828 pangkat min 1,9532125 sama dengan 0,141830. Jadi didapatlah peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun adalah 0,141830. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang contoh soal materi statistika matematika. Terima kasih kepada teman-teman yang udah like dan komen video ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.